Oke, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang saat ini berada di luar Indonesia, kita ucapkan selamat mengikuti kelas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan memperbaiki trading yang sudah kita pernah jalani atau mungkin baru akan kita jalani. Pada malam hari ini kita akan memulai trading dari awal. Bagi teman-teman yang baru bergabung di dunia trading, maka perhatikan baik-baik sebelum masuk di trading, sebelum masuk di dunia trading, maka alangkah lebih baik ketika kita memahami teknik-tekniknya dan termasuk resiko-resikonya. Untuk teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia trading, mungkin bisa menjadi satu tambahan untuk kehati-hatian di dalam kita nanti melakukan transaksi trading yang tentu akan lebih baik dan menguntungkan. Baik, tidak usah kita panjang lebar, kita langsung pada materi pada malam hari ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah dasarnya dulu, karena melihat dari pengalaman yang disampaikan ke kita, pengalaman yang masuk dari teman-teman yang sudah melakukan trading tetapi belum menemukan titik temunya, ya, ada persoalan, ada permasalahan yang mungkin dialami teman-teman, ya. Karena itu saya akan memulai dari yang paling dasar, ya. Saya akan mulai dari yang paling dasar, yaitu pengenalan margin. Ya, kita akan bahas sedikit banyak biar nanti teman-teman juga minimal mengetahui, sehingga ketika nanti transaksi tidak selalu dan selalu galau dengan ketahanan yang dipunyai. Ya, kenapa kita perlu memahami yang namanya margin? Karena yang kita tradingkan adalah spot. Ya, yang kita tradingkan adalah spot, bukan jenis komoditas. Ya, ini bukan komoditas. Sehingga ketika kita trading dengan spot, maka kita akan kena yang namanya margin. Maka kita akan kena yang namanya margin. Beda ketika kita di komoditas atau di barang yang real. Ya, ketika kita trading di barang yang real, ya contohnya kita membeli emas. Mohon maaf ya, ini sudah kita akan mulai nanti jam 19.45 akan saya tutup biar tidak mengganggu proses pembelajaran, sehingga teman-teman yang terlambat mungkin bisa mengikuti di next berikutnya, di kelas berikutnya. Biar tidak mengganggu proses pembelajaran, maka kita akan batasi sampai jam 19.45 yang masuk. Setelah itu kita akan tutup, dan teman-teman yang tidak bisa mengikuti dengan video atau di kelas berikutnya. Ini demi ketertiban biar tidak mengganggu yang lain yang sudah lama menunggu. Baik, kita akan lanjut di materi yang kita bahas pada malam hari ini. Kembali ke margin, ya. Kalau kita trading dengan barang yang fisik, contohnya kita beli emas. Ketika kita beli emas, maka kita cukup membeli emas di toko emas, kemudian kita simpan di rumah. Ketika harga naik turun, kita tinggal menunggu saja. Kita tidak perlu kehilangan margin, kita tidak perlu kehilangan ketahanan di sana. Ini namanya emas fisik atau komoditas. Tetapi yang kita tradingkan adalah spot. Spot ini tidak ada batasan, sementara komoditas ini ada batasannya. Ya, kita tradingnya di spot. Ya, sekali lagi kita tradingnya di spot. Trading spot ini tidak ada batas waktu, artinya mau kapanpun entry, kemudian kita floating, kita biarkan, kita tahan bebas sampai ketahanan kita kuat. Nah, ketika kita sudah transaksi, maka kita kena yang namanya margin tadi. Kita tidak bisa bebas transaksi seenaknya sendiri, kemudian lotnya amburadul, kemudian tidak memperhatikan pergerakan
Apakah ini mau naik mau turun tidak tahu, yang penting kita entry lotnya tidak terukur dan tidak menggunakan perhitungan. Maka yang terjadi adalah pasti akan menggerus dari ketahanan modal kita, sehingga akan MC berikutnya. Ya, karena itu penting kita memahami margin biar teman-teman juga nanti paham semuanya. Oke, kenapa penting margin? Ya karena kita ya perlu sadari di trading ya forex terus khususnya ya, forex atau emas ya, yang gold forex, maksudnya yang gold forex ini yang sama dengan spot, ini kita kena margin ya, kita kena margin. Sebagai contoh, kita trading di euro USD atau di GBP USD GU ya, untuk bisa masuk di trading EU atau GU ini kita tidak semudah yang kita bayangkan. Harusnya ini menggunakan lot modal yang besar, karena satu lot untuk bisa kita beli satu lot ya, ini nilainya 100.000 unit. Untuk bisa membeli satu lot itu nilainya 100.000 unit. Contoh misalnya saya ambil euro USD dengan harga sekarang, misalkan harga sekarang, saya ambil contoh harga sekarang yang bergerak ini ya, saya kasih warna kuning ya, saya kasih warna kuning. Oke, ini dengan harga 122 ya, saya contohkan di sana. Pada saat ini harganya euro USD EU saya contohkan 1,1 berapa tadi? Kita lihat dulu 1,2 sorry 1,22975 1,22975. Kemudian untuk kita bisa masuk atau transaksi satu lot, untuk bisa transaksi satu lot, modal yang harusnya kita siapkan adalah harga ini 1,22975 dikali ya satu unit transaksi, atau satu transaksi satu lot itu nilainya 100.000 unit, sehingga dikalikan 100.000, maka modal yang seharusnya kita butuhkan adalah 1,22975 dikali 100.000 ya, ini yang kita butuhkan 122.975 US dollar, artinya 1 miliar lebih ya kalau dirupiahkan, karena ini 122, kalau ini koma ini titik ya, biar membedakan 122.975, sehingga sangat kecil kemungkinan kita ikut trading secara langsung kalau kita harus menyediakan dana sekian. Karena itu broker menyediakan yang namanya leverage ya, menyediakan namanya leverage ya, nanti berkaitan dengan margin, berkaitan dengan jaminan ya. Jadi margin ini adalah jaminan ya, dana jaminan kita. Oke, ini adalah satu contoh ya, satu unit euro USD dan GBP USD ini adalah satu transaksinya adalah 100.000. Jadi nilai kontrak transaksi euro USD dan GBP USD standarnya adalah 100.000 unit. Ini untuk bisa transaksi satu lot. Sehingga kalau kita mau lek-lekan bahasanya ya, maka ketika kita mau transaksi dengan satu lot itu, modal yang kita butuhkan adalah 122.975 dolar, artinya 1 miliar lebih. Maka kecil kemungkinan kebanyakan trader akan ikut nanti karena terlalu besar, sehingga muncul yang namanya leverage ya. Saya lanjutkan, muncul yang namanya leverage atau daya ungkit. Nah, masing-masing broker menyediakan berbagai macam
leverage. Leverage ini adalah daya ungkit atau perbandingan. Ya, bahasa gampangnya perbandingan. Kalau teman-teman membuka di personal area di masing-masing broker, nanti di sana pasti ada yang namanya leverage. 1/100 mungkin ya, 1/500, 1/1000, bahkan ada yang 1/3000. Sehingga tadi yang harusnya modal yang kita butuhkan tadi, ya, kalau yang tadi awal kita butuhkan 122.975, ya, 122.975, maka dengan adanya leverage kita bisa menurunkan modal itu. Contoh misalkan kita menggunakan leverage, mengambil leverage 1/500, maka modal yang kita butuhkan adalah 122.975 dibagi 500, ya, ini dibagi 500, sehingga kita hanya butuh 245,95 dolar. Ya, ada beberapa keuntungan kita dapatkan. Artinya dengan modal kecil kita bisa transaksi senilai 122.975. Tentu nanti ketika profit akan ada perbandingan, ya, sesuai dengan leverage yang diambil. Ya, ini teman-teman walaupun tidak tahu perhitungannya, minimal punya gambaran di sana, sehingga nanti tidak bebas menggunakan leverage. Leverage ini membahayakan ketika nanti terlalu tinggi, sehingga kita tidak usah menggunakan leverage yang terlalu tinggi. Kalau kita tidak punya wawasan begini, ini sangat berbahaya juga nanti, ya, karena ini berpengaruh terhadap profit kita. Semakin tinggi semakin tinggi leverage yang kita gunakan, maka akan semakin kesulitan kita mendapatkan profit. Ya, diingat, semakin tinggi leverage yang kita ambil, yang kita gunakan, maka peluang untuk kita bisa mendapatkan profit akan semakin berat di sana. Kemudian berapa standarnya? Ya, kalau mungkin teman-teman belum terlalu ahli, ya, kita gunakan di bawah 1000, mungkin 100, mungkin 200 bisa. Ada kalau ada 200. Ya, teman-teman yang sudah berpengalaman profesional bisa di bawah 100. 1/20, 1/50. Ini yang sudah profesional berpengalaman. Kalau teman-teman yang masih belum banyak berpengalaman, gunakan di bawah angka 1000. Intinya jangan terlalu tinggi. Boleh 200, boleh 100, boleh 400, tergantung nanti pilihannya di sana. Nah, sekarang saya jelaskan kaitannya dengan margin. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas leverage sudah. Ya, minimal ada perbandingan. Ada daya ungkit yang kita bisa memungkinkan kita untuk transaksi yang lebih tinggi dengan modal kecil. Sekarang kita masuk di margin, ya. Karena ini selalu yang kita hari-hari kita hadapi adalah margin level, kemudian ada free margin. Setidaknya punya gambaran. Ya, margin tadi adalah dana jaminan. Dana jaminan ini ketika kita sekali entry atau sekali kita transaksi itu, maka disitulah dana jaminan kita lepaskan. Atau bahasa lain adalah modal trading. Setiap kita transaksi, setiap kita entry, modal trading, ya, modal trading setiap transaksi, ya, setiap entry. Contoh, ya, biar ada gambaran. Contoh yang paling gampang, modal kita adalah, kemudian transaksi kita, satu kali transaksi mungkin lotnya 0,01 atau mungkin 0,02 mungkin. Kemudian di sana muncul margin, ya, muncul margin di sana. Misalkan marginnya di sana 45 dolar, ya, maka jaminan kita sekali transaksi dengan lot yang kita gunakan itu adalah 45 dolar ini jaminannya. Jadi modal kita kepotong 45, ketika transaksi modal kita akan kepotong 45 dolar. Kemudian di bawahnya nanti akan ada yang namanya free margin. Free margin ini berarti
dana yang tidak digunakan, ya. Ini dana yang tidak digunakan. Artinya kalau modal tadi 1.000 contohnya, yang kita gunakan satu kali transaksi itu adalah 45, maka free marginnya adalah kurangi 45, 955. Ini adalah free margin. Kemudian ada lagi yang namanya margin level. Margin level. Ya, ini biasanya ditunjukkan dengan satuan persen. Ya, margin level ini selalu menjadi meteran banyak teman-teman yang selalu monitor di sana. Karena ini bisa menjadi petunjuk lebih mudah untuk ketahanan kita. Ya, margin level ini adalah persentase yang menunjukkan penggunaan margin kita. Ya, ini rumusnya equity. Equity ini sisa dari balance, ya, sisa dari transaksi kita, ya, sisa dari transaksi kita, modal dikurangi dengan floating, maka akan ketemu di sana equity-nya. Ya, ini rumusnya equity dibagi dengan margin atau penggunaan dana jaminan kita untuk transaksi kita, kemudian dikali 100%, kalikan 100, maka di sana akan ketemu nanti margin levelnya. Teman-teman sering melihat tapi terkadang diabaikan di sana, padahal margin level ini menjadi meteran kita untuk melihat sejauh mana ketahanan kita. Ya. Berapa standarnya untuk margin level ini? Harus tahu. Standar untuk margin level dalam kondisi sehat itu harus lebih dari 1000%. Dalam kondisi sehat, margin level harus di atas 1000%. Sebaliknya, dalam kondisi sakit atau kritis, kalau sudah berada di angka 100% ke bawah, ini kritis, membahayakan. Ya, sehingga teman-teman juga harus melirik. Ya, kalau ketika kita sudah transaksi, ada kalanya kita melirik di sana. Kita melihat margin levelnya bagaimana. Silakan nanti dilihat, ketika lot yang digunakan besar, maka otomatis margin levelnya langsung ambruk. Artinya ketahanan langsung drop di sana. Diingat ketika trading high return high risk. High return high risk. Peluang yang tinggi selalu berdampingan dengan resiko yang tinggi. Ya, selalu disadari dan selalu difahami di sana. Diingat kita menggunakan dana jaminan margin level ini, maka hati-hati di dalam penggunaan lot, hati-hati di dalam menerapkan manajemen resikonya. Minimal kita tahu dari levelnya, pergerakan levelnya. Ketika sudah berada di bawah 500 sudah mulai siaga. Apa yang salah di sana? Pasti floatingnya besar atau lot yang digunakan di luar dari ketentuan, artinya sudah menggunakan resiko tinggi, pasti. Silakan nanti dibuktikan. Jadi ketika teman-teman latihan itu, ya gunakan lot yang aman, gunakan lot yang berisiko, nanti akan berpengaruh di margin levelnya, ya akan berpengaruh di margin level di sana. Diingat kondisi sehat di atas 1000%. Kondisi sehat artinya aman itu harus di atas 1000%. Ketika sudah mencapai angka di bawah 100 atau 100 itu sendiri, itu sudah hati-hati. Ya, perlu kehati-hatian di sana. Dalam waktu yang cepat bisa ambles, bisa habis kalau sudah di angka ini. Oke, ini adalah bagian pokok yang ada di MetaTrader. Sehingga teman-teman juga paham. Yang pertama memilih leverage, ya. Yang kedua mengamati pergerakan dari margin levelnya. Ya, setidaknya akan kelihatan di sana. Kalau di floating pasti kelihatan. Kalau di floating kanan atas itu misalnya ada plus 50, min 20, maka ini masih plus 30. Di sebelah kiri atas nanti akan berwarna biru, angka 30. Artinya berarti profit. Sebaliknya ketika ini minnya 50, plusnya 20, berarti min 30. Modalnya berapa? Silakan nanti dilihat. Modalnya tinggal berapa, kemudian nanti akan ditunjukkan di margin level ini. Kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar. Nanti kita akan bahas tentang keamanan, ya, tentang keamanan dan ketahanan dana dengan perhitungan, tentu dengan perhitungan lot dan manajemen resikonya.
Nah, yang kita bahas di sini adalah materi pokok yang ada di MetaTrader sebagai gambaran. Biar teman-teman juga tidak salah pilih. Yang pertama leverage, yang kedua bisa monitor di margin levelnya. Ya, sekali lagi saya akan sampaikan ketika ketika leverage yang digunakan adalah lebih dari 1000, maka yang terjadi sulit untuk profit. Artinya profit yang cukup. Ya, profit kecil berat sekali nanti. Pasti nanti lama. Ketika entry lama enggak profit padahal sudah banyak. Sudah melewati pergerakan banyak pip tapi belum bisa profit. Karena leverage ya, leverage yang digunakan tinggi. Terkadang memilih leverage yang lebih tinggi lagi, bahkan ada yang 3000. Ya, hati-hati di sana, kita akan kesulitan nanti untuk mendapatkan profit dengan cepat di sana. Baik, ini adalah pembukaan untuk pengenalan di MetaTrader-nya biar teman-teman juga ada gambaran di sana, setidaknya memahami trading ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada yang namanya leverage tadi, ya, ada perhitungan nanti yang juga harus difahami semuanya.